concern belajar gitu loh. Maka beruntung kalau Anda disebut si goreng, si hidup. Anda pasti akan tekun di pesantren. Hidup si hitam. Iya ya. Punten aja kan ya abdi ya pakai kabar udak ya banyak. Jadi ada laki-laki yang tidak ganteng tapi pendidikannya ilmunya misalkan ilmu pesantrennya dalam, ada lagi yang karena dia menjadi profesor dokter. Anda tahu ahli tercerdas terjenius di dunia ini Stephen Hawking dina kursi roda kiri. Dia sudah pakai isyarat, dia bisa mengendalikan dunia dan dia ahli fisika di dunia. Pamajikan anak Subha. Kamu tahu Albert Einstein pendek. Albert Einstein itu jangan dianggap manusia gagah jika Eropa pendek petlek. Irung maju gitunya, buuk gimbal tepugu pendek terus jika manuk betet. Kamu tahu siapa istrinya? 2 kali dia menikah. Dia kawin bukan menikah, dia kawin 2 kali. Yang ketiga kalinya dia hidup bersama. Cantik luar biasa istrinya. Anda tahu siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison, goreng patut. Penemu mesin uap siapa? Johannes Gutenberg. Goreng. Tapi kehidupannya, kekayaannya melimpah. Wah, luar biasa. Termasuk penemu mobil listrik. Goreng patut. Eta we nganemukeun Microsoft si Steve Jobs kan goreng patut. Jika musafir di Eropa jika tunawisma. Emang ganteng. Tapi istrinya luar biasa. Kenapa? Karena ada ilmu, ada prestasi. Maka akan, tadi saya katakan, akan meradang, akan merana. Kamu yang ngabandingkan kena ilmu pesantren mah, nu di pesantren teh sungguh-sungguh ngaji bakal nyokal. Bakal naon cenah? Penyesalan yang tidak berujung, beda jeung nyesel lempang teu laning cak tai kotor. Nyesalnya hanya sesaat, tapi menyesal karena bodoh. Sepanjang hidup kamu akan menyesal. Kenapa? Karena akan menjadi potret, bacaan, tafsiran, menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi cermin kepada generasi yang dilahirkan olehnya. Hartina lamun kolot menyesal, tidak menyia-nyiakan, kamu menyia-nyiakan masa muda kamu untuk belajar, kamu menjadi orang tua kelak dan merasa cukup dengan kebodohan ketika muda nggak mau belajar, kamu nanti insya Allah punya anak keturunan akan bercermin kepada kamu. Jangan main, bapak ini tuh luburin sekolah. Jangan main-main. Dan perlu kamu pahami, orang-orang sukses bukan lahir dari orang-orang besar. Kebanyakan orang sukses lahir bukan dari orang besar. Mereka lahir dari masyarakat biasa, dari keluarga biasa, bahkan cenderung keluarga yang penuh keprihatinan. Tapi semangat membara untuk mencari pengetahuan. Penasaran we kana ilmu teh, hayang ngarti we kana ilmu teh. Boro-boro kitu Sayhuna almarhum Cintawana, Mama Ishaq Farid bin Amatoha, itu di pesantrennya kajiannya kitab-kitab besar, para ulama mingguan pun berduyun-duyun dari mana-mana. Sebab gak ganti setelah tidak ada Mama Kudang Tasikmalaya. Itu beliau kalau menemukan kertas koran, kertas komik, buku, salembar, soek, sanajan sik pasti diambil di tanah. Dia baca, dia letakkan kepada tempatnya. Pada lain kitab, komodi kitab. Hanya buku Laten, tulisan Laten biasa. Hiji ngajaga bisi aya lafad tulisan Allah SWT gini kan di Laten tulisan Allah SWT nya. Mendingan assalamualaikum jadi as or kiai ge nurutan kata dina WA teh as warwarab. Disangkanya assalamualaikum mendapat pahala kalau ditulis. Tidak dapat pahala apa-apa assalamualaikum ditulis. Yang memperoleh pahala ditulis adalah bismillah, diucapkan dapat pahala, ditekadkan menjadi i'tiqad dapat pahala kalau bismillah. Kalau assalamualaikum dapat pahala jika kamu ucapkan. Jadi kalau ada yang ngirim surat assalamualaikum WRBB karena tidak ada suara, tidak ada ucapan, nggak usah dijawab. Biarin aja. Saya nggak pernah jawab. Itu kebodohan nyata sebenarnya. Karena tidak ada contoh dari Rasul, dari sahabat nulis surat Rasul nggak pakai assalamualaikum, pasti bismillahirrahmanirrahim. Kitab aja mukadimahnya basmalah, hamdalah, salawat, salam tidak ada di kitab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wes, kita simpulkan bareng. Sifat tercela yang membuat manusia tidak bahagia, tidak benar sikapnya, tidak benar cara pandangnya, tidak benar perbuatannya. Yang pertama, al-qanaatu, qanaat bil jahli, menyerah kepada kebodohan, kalah sebelum bertanding, belum apa-apa sudah merasa capek deh. Susah. Itu awal penyesalan. Barang yang kedua adalah dari sifat tercela ini yang membuat manusia susah benar, wal hirsu ala dunya, kemana-mana setiap langkahnya hanya berhitung keuntungan nominal, keuntungan sosial tidak pernah dibaca, luput dari pengamatannya. Si eta mah asal aya eusi pipejiteun, pipesakeun, dinas teu mikir hirup teh teu cukup ku duit, loba duit ge teu boga hubungan sosial mah eueuh nu maturan saurang-urang acan, duit loba, stres sia teh. Jadi tidak pernah berpikir keuntungan sosial, relasi sosial nggak dipikirkan. Di kepalanya wes pokoknya, wah saya lagi sekolah kelas 2, saya lagi mesantren di Batulisan sudah 2 tahun, tapi ada yang ngajak gawe ke Jakarta. Jadi apa? Jadi cleaning service, pan gagah tak cleaning service. Beritanya hono artinya. Ayo kerja sama saya. Oh saya mah di Batawi, sekarang mah gawenya. Kamu mah dasar norak, kamu mah tinggal di pesantren aja di kampung. Ayo ikut saya, nanti kamu mampir saja ke rumah saya, bawa pakaian, ikut sama saya. Kampung saya di Air Hitam, di Cihideung. Malu balik ke Betawi, itu apa nu gegap gempita. Balik ke Karawang, di Bekasi, geus gawe. Wah ngajak banget, ayo udahlah ngapain di Miftaul Ihsan kelas 2 SMK, ada ujung-ujung nama neangan duit. Sudah eureun aja mending neangan duit. Ayo kamu jadi orang terhormat di sana, jadi cleaning service. Apal cleaning service? Hukum mbah piring nyai, mbah baju, mbah piring. Sebab cleaning itu bentuk past continuous tense. Past continuous tense berarti fi'il mudhari nu gawena tuluy-tuluy subut wadawam ngan kukum mbah we ngaranna cleaning. Cleaning service teh. Kabita ke rumah santren, Kabita lagi sekolah di sini, tiba-tiba diajak, ayo kamu kerja. Wah, bagian QC di pabrik anu di Kerawang. Apa QC? Quantity control. Quantity control. Quantity control. Oh, gagah amat bahasa Inggris. Si goreng mariksaan piring nunggus dikumbah bersih tuh. Baju nunggus dikaput pariksaan, bisa anu soek, pan bisa anu bolong. Eta teh QC bahasa manajemen perusahaan. Jika nunya tuh, ayo kamu berhenti saja, mumpung ada lowongan kerja di Malaysia. Jadi apa? Jadi survesor. Gagah ngaranna survesor. Sing goreng teh lamun anu rek nganjuk, mainna bagian mariksa kan rek nganjuk, ning nu dicarekan we ku batur. Sudah kamu gawe saja, nggak usah di pesantren. Kamu jadi DC. Apa itu DC? Debt of collector. Debt collector. Bahasa Inggris pangkatna ge. Barang sub teh ka kantorna ka maneh bagian nagihan nyegatan motor nu teu lunas di jalan digebukan jelema. Karena belum waktunya kamu berpikir kemana-mana dengan metodologi berpikir keuntungan dunia. Bukan tidak boleh memikirkan dunia, bukan tidak boleh memperoleh perusahaan, bukan tidak boleh kamu mencari uang, bukan tidak boleh kamu mencari pekerjaan atau tambahan penghasilan untuk membantu orang tua. Tapi usia kamu, usia pada masa usia kamu adalah usia yang diharuskan untuk mempelajari dulu agar kamu memperoleh pekerjaan yang lebih terhormat. Pekerjaan yang lebih mulia dan yang lebih terhormat. Da pabrik ya ayeuna rimana nu tamat
SD unggul yang SMP SMK unggul mah moal mungkin dijieun calon staf. Ini bagian kali itu. Tapi ketika masuk dia bawa sertifikasi, dia bawa ijazah. Ini urusan dunia, jangan urusan agama. Kalau urusan agama jangan lagi ditanyakan, jangan usah diragukan. Ini urusan dunia saja sudah jelas. Kalau kamu tidak memiliki strata pendidikan cukup, tidak memiliki keahlian, maka derajat kamu akan menjadi rendah. Tapi walaupun kamu lulusan Miftahul Ihsan hanya SMK, kamu pandai bahasa Inggris, kamu bisa baca kitab, kamu bisa ngomong bahasa Arab, tong jauh-jauh bisa adan, weh, bener. Aku boleh kerja di pabrik sebagai QC, quantity control, tapi aku jadi tukang adan dan imam sholat di perusahaan. Direktur Kabeneran Islam, pimpinan Kabeneran Islam, kadenge adan orang halus, beda lagi status kamu dihargai oleh kawan-kawan dan oleh pimpinan perusahaan. Karena punya skill lain. Insya Allah. Tuh, guys, nu bodoh mah biasana tujuan dengan pipejiteun sementara, nu sifatna dangkal, sesaat nu sifatna pragmatis harita keneh. Orang-orang cerdas berpikir bukan hari ini, tapi berpikir untuk masa depan. Nyai, aya jelema bodoh neangan boboko handapeun dapuran awi. Cari apa, Pak? Cari boboko saya. Kenapa di dapuran awi? Kata orang katanya bambu itu bahan daripada boboko itu dibuat dari bambu, maka saya datang langsung ke tempat bambunya, barangkali ada boboko. Sampai botak kepalamu, rambutmu rontok semua, sampai belut jangan cek paribas, kamu tidak akan ketemu boboko di bawah pangkal awi, sebab awi